Hmm. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemeliharaan sumber daya manusia pendidikan izin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berisi yang beranggotakan ada Nafis Wibowo, Aris Setiawan, dan saya sendiri Hamam Gusti Kusuma. Yang pertama yaitu latar belakang. Pemeliharaan sumber daya manusia di sektor pendidikan sangat penting untuk mendukung keberhasilan institusi mencapai tujuan dan kualitas layanan. SD, SDM terutama tenaga pendidik dan staf perlu dikembangkan melalui pelatihan, fasilitas memadai, dan lingkungan kerja yang kondusif. Tantangan utama adalah keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan, serta infrastruktur yang tidak memadai, terutama di daerah terpencil. Institusi pendidikan perlu merumuskan strategi seperti program pelatihan relevan, kolaborasi, dan solusi inovatif untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dan menghasilkan lulusan kompeten yang siap bersaing di dunia kerja. Yang selanjutnya yaitu konsep pemeliharaan sumber daya manusia pendidikan. Definisi pemeliharaan sumber daya manusia yaitu merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta staf pendukung di institusi pendidikan. Selain itu, tujuan utama dari pemeliharaan ini adalah agar setiap individu yang terlibat dalam proses pendidikan mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi pemeliharaan sumber daya manusia. Fungsi ini yaitu bertujuan untuk mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap tenaga pendidik dan kependidikan agar tetap produktif, sehat, dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Fungsi ini melibatkan beberapa aspek seperti kesehatan, kesejahteraan, lingkungan kerja, serta jaminan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu tujuan pemeliharaan SDM. Untuk mempertahankan tenaga pendidik yang berkualitas, institusi pendidikan perlu menyediakan pelatihan berkelanjutan, mengintegrasikan teknologi, menerapkan model pembelajaran inovatif, dan menanamkan pendidikan karakter. Selain itu, penting bagi guru untuk menguasai teknologi dan menerapkan manajemen kelas yang efektif guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi tenaga pendidik penting untuk kualitas pendidik. Strategi yang efektif meliputi peningkatan kesejahteraan dan kompensasi, pengembangan karir yang jelas, lingkungan kerja yang kondusif, dan penghargaan atas prestasi kombinasi. Kombinasi ini dapat secara signifikan meningkatkan kepuasan dan motivasi guru. Yang ketiga yaitu kepuasan kerja dan komitmen guru sangat penting untuk keberlanjutan program pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara harapan dan realitas terkait kompensasi, pengembangan karir, dan kondisi kerja mempengaruhi kepuasan dan komitmen guru. Dengan memenuhi harapan guru, organisasi pendidikan dapat memastikan keberlanjutannya program pendidikan jangka panjang. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada faktor yang memengaruhi pemeliharaan SDM pendidikan. Yang pertama itu ada faktornya itu ada empat. Yang pertama itu ada kesejahteraan karyawan, yang mana kesejahteraan dioptimalkan akan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana individu merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik gitu. Terus yang kedua ada lingkungan kerja yang kondusif. Nah, lingkungan kerja yang kondusif atau memuaskan, para karyawan akan mendorong eh, para karyawan atau pendidik itu untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini terjadi karena adanya lingkungan yang baik akan membuat prestasi kerja karyawan atau pendidik. Yang ketiga itu ada kesempatan pengembangan karir,
yang mana pengembangan karir dapat mencakup pelatihan formal, mentoring, coaching, rotasi pekerjaan, serta akses ke kursus dan sertifikasi. Bisa juga kayak mengikuti pelatihan atau seminar-seminar gitu. Terus yang keempat itu ada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi adalah konsep ya, yang penting yang merujuk pada kemauan seseorang untuk membagi waktu secara efektif antara tanggung jawab di tempat kerja dan aktivitas di luar pekerjaan. Jadi bisa balance gitu. Boleh next slide. Oke. Selanjutnya ada strategi pemeliharaan SDM pendidikan. Ini tuh ada 5. Yang pertama itu kompensasi dan tunjangan kompetitif, yang mana adalah elemen atau kunci dalam strategi sumber daya manusia yang bertujuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan atau pendidik. Yang kedua itu ada program penghargaan dan pengakuan. Sistem penghargaan dan pengakuan merupakan langkah yang penting dalam memotivasi, menghargai, dan mendorong kinerja yang berkualitas dalam lembaga pendidikan. Jadi, program penghargaan atau pengakuan ini menurut saya itu sangat penting karena bisa mendorong kinerja para guru atau pendidik itu. Yang ketiga itu ada pengembangan profesional berkelanjutan, yang mana hal pembentukan kelompok belajar profesional, mentoring, penelitian, tindakan kolaboratif, per-coaching, menulis partisipasi dalam tim, pengembangan keprofesian kritis, serta menghadiri konferensi dan seminar. Yang keempat itu ada kesejahteraan karyawan. Nah, ini saya mengutip dari Hasibuan pada tahun 2003 menyatakan bahwa pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan dalam semangat kerja, disiplin dan sikap loyal karyawan sehingga tingkat keluar masuknya relatif rendah. Jadi kalau misalkan karyawan karyawan atau pendidik udah kayak nyaman di tempat lembaga atau tempat kerja itu, uh, keluar masuk karyawan itu tidak akan terjadi gitu, atau meminimalisir. Yang kelima itu ada keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, yang mana memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, partisipasi ini mendorong karyawan untuk berpikir lebih kritis, inovatif, dan yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja tim dan organisasi secara keseluruhan. Boleh next? Nah, ya. Yang selanjutnya itu ada tantangan dalam pemeliharaan SDM pendidikan, itu ada 4. Yang pertama itu keterbatasan anggaran. Nah, ini pasti keterbatasan anggaran merupakan suatu tantangan dalam utama pemeliharaan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Yang kedua itu ada turnover tenaga pendidikan. Nah, turnover ini mempunyai arti itu kayak keluar gitu. Turnover didefinisikan oleh Cascio sebagai berhentinya hubungan kerja antara permanen antara perusahaan dan karyawan. Yang ketiga itu ada stres dan burnout. Burnout merupakan sindrom psikologis yang terjadi akibat respon berkepanjangan terhadap stres interpersonal dalam pekerjaan. Yang keempat itu ada kurangnya kesempatan pengembangan karir. Nah, yang mana kurangnya dukungan untuk mengembangkan karir juga membuat tenaga pendidik merasa kurang dihargai, yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko turnover gitu. Next. Selanjutnya yaitu tentang studi kasus dan implementasi pemeliharaan SDM pendidikan. Yang pertama yaitu studi kasus pemeliharaan SDM di sekolah. Contoh dari studi kasus ini
pada pemeliharaan di SMP IT Imam Bukhari Jatinangor, Sumedang dalam proses pemeliharaan bagian sumber daya manusia tidak ikut serta dalam pemeliharaannya itu sendiri. Tetapi yang bertanggung jawab dalam proses pemeliharaan di SMP IT Imam Bukhari Jatinangor ini yaitu bagian direktur pendidikan atau seperti kepala sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu praktik terbaik dalam pemeliharaan SDM pendidikan. Praktik terbaik dalam aktivitas pemeliharaan SDM pendidikan ini yang perlu diterapkan adalah seperti pengembangan SDM, kompensasi SDM, dan lingkungan kerja. Contohnya itu seperti pelatihan terhadap pendidik, terus kompensasi terhadap gaji seorang pendidik yang ada di sekolah, dan lingkungan kerja yang nyaman dan aman untuk seorang pendidik di sekolah. Next. Yang next, pengukuran keberhasilan pemeliharaan SDM pendidikan. Yang pertama yaitu indikator keberhasilan pemeliharaan SDM pendidikan. Indikator itu yang pertama yaitu motivasi untuk sumber daya manusia dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu kepribadian dalam pengerjaan terhadap pekerjaan terhadap di suatu pendidikan. Terus keterampilan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap pekerjaan yang ada di pendidikan. Yang kelima yaitu kualitas kerja. Yang kedua yaitu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan melakukan evaluasi yang berkala dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan, lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan pengembangan dan pemeliharaan SDM untuk mendukung visi, misi, dan tujuan organisasi. Jadi evaluasi ini dapat melakukan pengembangan terhadap visi dan misi serta tujuan dalam organisasi pendidikan tersebut. Next. Rekomendasi pemeliharaan SDM pendidikan yang berkelanjutan. Yang pertama itu ada meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Kesejahteraan tenaga pendidik adalah pemberian kemakmuran hidup kepada orang yang bekerja di lingkungan pendidikan, baik berupa material maupun spiritual, sehingga terpenuhi kehidupan yang layak dan lebih baik sebagai timbal balik atau balas jasa dari tanggung jawab yang dipikulnya. Yang kedua yaitu pengembangan karir yang terstruktur. Penerapan manajemen sumber daya manusia atau MSDM berfokus pada pembentukan spesialis yang ahli dalam bidang tertentu. Pendekatan ini itu menekankan pada pembagian kerja yang jelas dan terstruktur, dengan masing-masing karyawan atau pekerja memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik atau relevan. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif akan menjadi motivasi bagi seseorang di instansi pendidikan dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan juga dapat memicu ketenangan dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Next. Baik, ini sudah di ujung presentasi kita. Setelah hasil ini kesimpulan hasil presentasi kita, yaitu yang pertama kesimpulan utama, pemeliharaan sumber daya manusia dalam pendidikan adalah kunci keberhasilan institusi. Fokus pada peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan staf, seperti melalui pelatihan dan lingkungan kerja yang kondusif. Penting untuk menjamin kualitas belajar mengajar
Tanpa pemeliharaan yang baik, SDM sulit beradaptasi dengan perubahan global dan kebijakan pendidikan, sehingga pemeliharaan SDM efektif adalah esensial untuk daya saing institusi. Untuk kesimpulan umum yaitu pemeliharaan SDM di pendidikan menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan turnover tenaga pendidik. Strategi untuk mengatasi tantangan ini meliputi kompensasi kompetitif, penghargaan, dan program pengembangan profesional. Dengan implementasi yang tepat, pemeliharaan SDM dapat meningkatkan kualitas pendidik dan mencetak lulusan yang kompeten. Baik, mungkin presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sih. Diri